Pernah kebayang nggak ada bank digital yang rugi gila-gilaan lebih dari $500 triliun, setahun kemudian tiba-tiba untung? Nah, ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata dari Bank Neo Commerce atau yang kita kenal dengan kode sahamnya BYBB. Hari ini kita bakal bedah tuntas ceritanya. Ini nih pertanyaan utamanya, gimana ceritanya kerugian segede 573 miliar rupiah bisa disulap jadi untung? Ini bukan sekedar perbaikan biasa loh, ini tuh salah satu comeback finansial paling dramatis di dunia perbankan digital Indonesia. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng gimana caranya mereka bisa begitu. Oke, untuk ngertiin kebangkitan ini, kita harus lihat dulu masa-masa kelamnya. Kita mulai dari perjalanan BBYB dari yang tadinya merah banget sampai akhirnya bisa jadi hitam alias profit. Coba deh lihat, perubahannya cepat banget. Di 2023, BBYB ini masih sibuk bakar duit buat cari nasabah. Tapi, di 2024 ada sesuatu yang berubah drastis. Mereka nemuin titik baliknya. Dan kerennya lagi, momentum ini nggak berhenti, malah makin kencang di tahun 2025. Nah, ini dia nih, harga yang harus dibayar dari strategi pokoknya tumbuh dulu. Rugi bersihnya $500 triliun lebih. Kebayangkan seberapa besar duit yang mereka bakar cuma buat narik nasabah baru. Dan ini dia hasilnya. Dari minus $573 miliar, langsung loncat jadi untung hampir $20 miliar. Gila kan? Ini tuh kayak ayunan finansial yang, wow, luar biasa banget. Dan ini jadi bukti pertama kalau strategi baru mereka emang manjur. Jadi apa sih rahasianya? Simpel, mereka stop bakar duit gila-gilaan buat dapetin nasabah. Fokusnya sekarang geser total. Mereka jadi lebih disiplin, lebih efisien secara operasional. Mindsetnya berubah, bukan cuma soal tumbuh, tapi gimana caranya tumbuh sambil untung. Tapi pertanyaannya kok bisa mereka secepat itu pindah ke pinjaman yang lebih cuan? Nah, disinilah senjata rahasia mereka keluar. Apa itu? Ekosistem aku laku. Nah, ini dia kuncinya. Bank Neo Commerce itu nggak sendirian. Mereka ini bagian dari ekosistem besar, yaitu Aku Laku Group. Bayangin aja kayak punya jalur tol khusus yang isinya calon-calon peminjam yang udah disaring. Jadi BBYB bisa fokus ngasih pinjaman konsumer yang marginnya tebel. Dan eksekusinya lewat aplikasi neobank mereka. Semua produk keuangan yang marginnya tinggi tadi ditaruh langsung di genggaman kita sebagai konsumen. Modal bisnisnya jadi simple, efisien, dan yang paling penting, gampang banget buat di-scale up atau diperbesar. Mau bukti efisiensinya? Cek aja angka ini. Rasio BOPO. Gampangnya gini, BOPO itu ngukur berapa duit yang dikeluarin bank buat dapat 100 perak pendapatan. Di paruh pertama 2024, buat dapat 100 perak, mereka keluarin 100,27 perak. Jelas tekor kan? Nah, setahun kemudian, buat dapat 100 perak yang sama, mereka cuma keluarin 84,81 perak. Ini lompatan efisiensi yang masif banget. Dan ini bukan cuma kita loh yang ngomong. Direktur utamanya BNC sendiri, Pak Eri Budiono, ngekonfirmasi langsung strateginya. Kata-kata kuncinya, aset sehat, manajemen risiko, dan efisiensi. Itulah resep di balik turnaround yang kita bahas ini. Oke, jadi BBYB udah berhasil beres-beres rumah sendiri nih. Tapi gimana kalau kita bandingin sama tetangga-tetangganya? Yuk kita intip posisi mereka di tengah persaingan bank digital yang makin panas. Kalau kita lihat data sampai 9 bulan pertama 2025, laba bersih BBYB ini kompetitif banget. Oke, Alobank emang sedikit di atas. Tapi, coba deh lirik kolom sebelahnya. Return on Equity atau ROE. Nah, disinilah BBYB benar-benar unjuk gigi. Dan ini nih, angka yang paling penting buat para investor, ROE. Gampangnya, ROE ini ngejawab pertanyaan, seberapa jago sih perusahaan ini muterin duit investor jadi untung? Angka hampir 17% ini nunjukin BBYIB itu efisien banget, salah satu yang terbaik di kelasnya. Ini tanda kalau modal bisnis mereka sehat banget. Oke, performa masa lalunya udah keren. Tapi gimana ke depannya? Apa kata para ahli soal masa depan Bank Neo Commerce? Yuk kita dengerin prediksi dari para analis. Wah, ternyata sentimen analis positif banget. Mereka prediksi pertumbuhan laba dan pendapatan BBYB bakal terus ngegas di atas 20% per tahun. Artinya, ini bukan lagi cuma cerita comeback, tapi udah jadi cerita pertumbuhan yang solid dan berkelanjutan. Buat yang merhatiin sahamnya,
Ini dia targetnya. Rata-rata analis masang target harga di Rp598. Ini artinya ada potensi kenaikan yang lumayan gede dari harga sekarang. Jelas ini nunjukin kalau pasar percaya banget sama prospek pertumbuhan BBYB ke depan. Sekarang kita bedah target spesifiknya. Pertumbuhan kreditnya solid di antara 12-15%, terus margin bunga bersih atau NIM-nya dijaga tetap tinggi, dan yang paling penting, kredit macet alias NPL-nya ditekan di bawah 3,5%. Ini resep klasik buat pertumbuhan yang sehat, ngegas, tapi tetap aman dan terkendali. Oke, sekarang mereka udah profit. Terus, apa endgame-nya? Nah, buat perusahaan yang udah dewasa, jawabannya satu, bagi-bagi keuntungan ke investor. Yap, kita ngomongin soal dividen. Jadi ini dia tujuan utamanya sekarang. Karena udah profit stabil, fokus mereka adalah bersih-bersih neraca dari sisa-sisa kerugian di masa lalu. Begitu ini beres, targetnya sih tahun 2027, BBYB bisa mulai jadi perusahaan yang rutin bagi dividen. Ini bakal jadi tanda kedewasaan mereka sebagai perusahaan. Nah, jadi perjalanan BBYB dari yang hampir gagal jadi mesin pencetak uang bisa dibilang udah selesai. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, bisa nggak mereka jaga momentum ini terus? Mampu nggak BBYB urubah dari sekedar cerita comeback yang keren menjadi pabrik dividen yang bisa diandalkan di kancah perbankan digital Asia Tenggara? Nah, itu dia babak selanjutnya dari cerita ini yang patut kita tunggu.